Wakeh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tokma Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi tim Tokma Indonesia. Kali ini saya mau membahas atau sharing masalah tentang tips bagaimana cara mengatasi pencurian. Tapi pencurian ini adalah dalam bentuk sindikat atau kalau bisa kita sebut adalah maling pro ya, atau sindikat. Sindikat ini bisa menggunakan modus yang katanya hipnotisme, katanya gendam, tapi saya akan lebih menyebutnya adalah sindikat ya, sindikat maling ya. Kalau biasanya sudah saya pernah bahas terkait masalah pencurian atau orang util ya. Orang util itu adalah dia sendirian atau tidak ada perencanaan, tapi terkait masalah sindikat ini adalah dia terstruktur, terorganisasi, jadi sudah punya jam terbang yang bagus sehingga mereka mudah mengelabui personil toko ya. Video ini bisa disebarkan kepada tim toko atau personil yang ada di toko adalah supaya untuk bisa antisipasi begitu ya, bisa antisipasi. Jadi ini modusnya banyak sekali. Nanti akan kita kasih beberapa contoh video video pencurian yang dia bergerombol-gerombol, yang dia posisinya adalah terstruktur atau terorganisasi ya. Kalau sudah biasanya lebih dari 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang ya, 3 orang itu jarang sekali karena mereka mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama jelas mereka akan tahu blind spot. Blind spot itu adalah area-area yang tidak kena CCTV. Makanya tidak kena sorot CCTV. Makanya CCTV yang paling bagus adalah sebenarnya sekarang adalah di gudang atau di ruang admin, supaya orang umum, orang awam tidak melihat langsung yang di layar desktop. Jadi cukup dikasih toko ini dilengkapi dengan CCTV, stiker itu yang banyak di pojok-pojok, begitu juga lebih efektif. Kalau misalkan ada layarnya, itu nanti orang kalau profesional dia akan tahu blind spotnya atau bagian-bagian yang tidak kena CCTV. Terus ada yang namanya bagian dia pengalihan perhatian. Jadi timnya diajak ngobrol terus, ditanyain ini barang di gudang ada, terus pokoknya dibuat riweuh lah, terus dimintai tolong ini itu, terus ada bagian eksekusi ya. Terus habis itu ada bagian pengalihan perhatian. Jadi ini riweuh sekali. Maka yang saya katakan adalah ketika toko sudah dimasukin kayak gini, ya saya menganggapnya apes. Karena sekuat apapun dan secanggih apapun atau sepintar apapun tim yang berada di toko, tetap akan kalah dengan banyaknya orang ini. Namun ini ada tipsnya. Ini saya terapkan dulu di toko saya ketika saya bekerja di salah satu minimarket nasional. Terus saya waktu itu pas jadi supervisor, saya terapkan ini ke tim-tim saya. Benar-benar saya briefing, saya buat pelatihan, saya buat praktek. Kalau misalkan kejadian seperti ini caranya bagaimana, begitu. Jadi memang kita sediakan. Jadi memang kalau misalkan video CCTV itu memang tidak 100% menjelaskan apa yang terjadi
Maka kadang ada orang yang padahal modusnya pengancaman, tapi dari CCTV itu kelihatan hipnotis. Jadi seolah-olah kasir mau ngasih uang dengan begitu mudahnya. Atau banyak orang yang ngambilin, tapi sepertinya orang yang jaga ini linglung, seperti kena hipnotis, padahal dibuat bingung, dibuat sibuk, seperti itu. Maka ini tipsnya. Yang pertama, ketika di dalam kampung atau toko kampung itu biasanya kemungkinan terjadinya kecil, tapi toko-toko yang di pinggir jalan besar atau toko-toko yang berada di jalan nasional ini kemungkinan terjadinya sangat besar, kemungkinan terjadinya ya. Tetapi bagaimanapun kita tetap tidak mau ini semua terjadi, tapi nyatanya pernah terjadi. Maka ini saya kasih tipsnya ya. Ini adalah pencurian yang sifatnya sindikat, yang sifatnya maling pro, yang sifatnya yang katanya hipnotis, yang katanya gendam. Ini tipsnya. Yang pertama, mestinya kita harus tanamkan ke tim untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai pekerjaan. Kenapa? Karena secara spiritual dia akan lebih tenang, dia akan lebih fresh, dia akan lebih menguasai keadaan. Pertama itu. Yang kedua, saya sama tim dulu selalu menyediakan piring di dekat-dekat area kasir. Karena sebenarnya otomatis kalau di toko itu, di laci-laci itu pasti akan ada piring gelas untuk hadiah konsumen, untuk hadiah yang beli deterjen itu loh ya. Itu kita siapkan ya. Gunanya apa? Ketika kita sudah merasa dibuat bingung sama seseorang, ketika kita sudah merasa toko kita nggak aman, saya ini toko ini nggak wajar, ini konsumen semuanya nggak wajar, saya dibuat bingung atau banyak ditanya-tanyain padahal toko lagi rame, pecahkan piring yang banyak, ambil satu pecahin, ambil lagi, buat situasi sekacau mungkin di situ supaya mereka juga buyar, mereka juga konsentrasinya buyar. Pecahkan piring kalau sendirian ya, pecahkan piring ya. Terus lalu pokoknya pecahkan piring, pecahkan gelas, apa aja yang ada di situ pecahkan aja, tidak apa-apa, biar kotor sekalian tidak apa-apa ya. Konsumen yang real, konsumen yang memang itu konsumen real, memang konsumen murni, dia akan datang ke kita, Mbak kenapa, Mas kenapa, akan datang seperti itu. Tapi yang orang orang yang mau sindikat pasti dia bingung sendiri malah. Karena dia orang bingung ya, kita buat bingung aja sekalian ya. Dia akan bingung, kenapa ini gitu. Mereka akan pergi ya. Terus yang kedua tipsnya, jangan fokus sama 1-2 orang aja. Jadi selalu pandangan kita adalah meluas ya. Terus tips yang kedua, pura-pura telepon ya. Pura-pura telepon, pokoknya telepon aja, ngomong yang kenceng sama, misalkan ini pemilik atau sama owner atau sama siapapun atau sama ngomong aja yang kenceng. Bu, oh iya Bu, jadi kesini ya Bu, ini saya sendirian nih di sini, toko rame, kesini aja Bu gitu. Jadi buat heboh gitu, buat heboh seolah-olah memang temenmu atau pemilik toko mau datang ke toko. Oh Ibu sudah 2 menit lagi sampai ya, oh iya Bu saya tunggu Bu gitu. Oh iya gitu. Jadi kita telepon pura-pura, pokoknya ngomong aja ngelantur. Intinya kita kayak seolah-olah akan ada orang baru yang akan datang ke dalam toko, pura-pura telepon ya. Terus buat kehebohan atau buat keramaian, entah kamu keluar tiba-tiba nyalain genset, tiba-tiba matiin lampu dinyalain, tiba-tiba rolling door buat tutup, buat buka lagi. Intinya buat sesuatu kegaduhan, buat kegaduh sekalian tidak masalah ya. Karena ini dengan catatan ketika kamu sudah merasa gugup, kamu sudah merasa toko ini aneh, kalau saya memberikan perlawanan saya jelas kalah karena mereka banyak ya. Gerak-gerik orang sindikat itu sangat kelihatan gerak-geriknya ya. Perempuan pasti akan lebih banyak menggunakan cadar biasanya, atau jilbab yang gede, atau daster yang gede ya. Jadi kalau bapak-bapak itu juga dia biasanya menggunakan kacamata. Terus dia juga pakaiannya serba-serba hitam. Tapi ada orang yang santai juga disetting untuk pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai kaos oblong. Jadi karena memang mereka satu tim, satu kesatuan. Makanya pesan saya adalah buat keributan di toko. Entah itu genset nyalain, entah itu lampu dinyalain di ini, terus keluar dari toko, buat keributan. Kalau ini ekstrim, kalau misalkan kalian sudah ngerti mereka sudah bawa barang ditaruh di ini, kalian ngerti, tutup aja rolling door-nya langsung, tutup aja, tutup kunci dari luar, tidak apa-apa, biar ribut aja sekalian. Tidak masalah kayak gitu. Orang konsumen, lah Mas, di dalam ada konsumen gimana? Tidak apa-apa, beliau pasti tahu kok. Karena kita didatangi orang-orang jahat, mesti beliau tahu.
Bila bisa mengerti, pasti bisa memberikan maaf. Ya, karena ini nggak mungkin terjadi setiap hari kan, mungkin seumur hidup sekali atau seumur hidup 2 kali. Tapi ketika itu terjadi, lakukan ini, insya Allah efektif ya. Terus entah itu itu tadi yang saya bilang. Terus tips selanjutnya adalah pura-pura manggil kawan yang ada di gudang, meskipun kamu sendirian di gudang gak ada orang, pura-pura panggil, Jo Lejo sini, Di sini, aku dibantu, tokonya rame gitu. Teriak yang kenceng, sekenceng-kencengnya enggak masalah. Mas yang mengganggu. Ini adalah dimaafkan ya gitu, dimaklumi, enggak masalah. Teriak yang kenceng buat keributan supaya kamu enggak fokus sama 1 orang 2 orang itu. Kamu enggak sibuk, teriak-teriak aja. Mas tolong itu dikasirin, saya lagi ini gitu. Saya lagi nyari susu box, saya lagi nyari popok, tolong ini dikasirin. Bikin seperti itu enggak masalah. Ya, bikin gaduh ya. Ini yang paling ekstrim lagi, yang terakhir, tips yang terakhir, pura-pura kesurupan atau pura-pura ayang. Ya, pura-pura kesurupan aja, teriak-teriak jadi macan atau jadi ular, jadi apa, terserah. Pokoknya pura-pura kesurupan. Ya, ketika orang kamu mau disugesti, kamu mau dikasih asap rokok, ada ruangan ber-AC atau apa, pura-pura kesurupan atau pura-pura ayang. Ya, jadi macan ngau-ngau, buat cakari enggak masalah. Kamu juga enggak kena pidana, orang kesurupan kok. Ya, itu lebih efektif, enggak masalah. Ya, jadi ini tipsnya. Yang terakhir itu memang itu tips yang terakhir itu adalah yang paling ekstrim. Ketika memang kamu bingung mau ngapain, udah kesurupan aja, enggak masalah. Pokoknya kesurupan aja sampai dengan tokomu orangnya pada pergi. Ya, atau ada orang yang memang belanja terus mau menolongmu begitu. Ya, jadi intinya untuk menggagalkan sindikat itu adalah buat keributan kembali. Ya, buat keributan kembali. Kenapa? Karena memang sindikat yang seperti ini mereka keren ya. Modusnya itu mereka karena sudah terlatih. Yang pertama biasanya mereka akan parkir di depan toko kita pas menutupi parkir sekiranya orang nggak bisa parkir. Kalau dia membawa 2 atau 3 mobil, kalau dia bawa 1 mobil atau motor, mereka akan parkir jauh dari halaman kita. Kalau mereka bawa motor, misalkan 5 motor, mereka akan parkir berpisah, ada yang di depan toko, ada yang parkir jauh dari toko. Modusnya macam-macam karena mereka sudah terlatih. Makanya ini konten sebarkeluaskan kepada pemilik toko, mau itu SRC, mau itu apapun itu, supaya manfaat ini atau info ini bisa diterima banyak pihak ya. Yang jelas saya bikin konten ini juga terkait bagaimana ini sangat efektif ketika orang mau melakukan hipnotis atau bendam. Ini juga sudah saya konsultasikan sama ahli hipnotis atau orang yang berkompeten di bidangnya. Cara ini juga sangat efektif ya, sangat efektif. Sehingga saya berani bikin konten seperti ini ya. Kalau misalkan memang ada tips yang lebih menarik, kasih ke saya ya, atau kolom di komentar supaya nanti kita bisa sharing. Jadi sifatnya ini adalah sharing, bukan yang paling benar, tapi sifatnya adalah sharing. Sebarkan info ini kepada para pemilik toko, karena sekarang itu memang zaman lagi sulit ya, BBM lagi naik. Banyak orang yang pengen hidupnya enak tapi wegah rekoso, wegah nggak mau kerja tapi pengennya hidup hedon, hidup mewah. Maka kejahatan-kejahatan yang seperti itu mungkin akan bisa terjadi. Maka sharing ini tolong sebarkan ke seluruh mitra SRC, seluruh mitra yang punya toko mandiri atau yang ada di toko minimarket nasional ya. Jadi insya Allah ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.